Oke, baik. Kakak-kakak, teman-teman semua, sambil menunggu yang lain kita mulai saja untuk memaksimalkan waktu yang ada supaya nanti selesai tepat waktu ya, sesuai hitungan jamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, Alhamdulillah kakak-kakak, mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya, tidak kurang sedikit apapun, fisiknya sehat, mentalnya sehat, semangatnya masih berkobar, karena ini kita pertemuan terakhir sebelum tatap muka. Pertemuan terakhir sebelum tatap muka nanti hari Senin Karama dompet mulai nggak sehat. Tenang Karama, nanti di akhir pekan depan dompetnya agak terisi dikit. Hari Senin kita mulai tatap muka. Jadi silakan kakak-kakak, sekali lagi saya mengingatkan dijaga kesehatan, jaga pola tidurnya. Apalagi nanti kita selama tatap muka 1 minggu, dari pagi sampai sore, mungkin sore itu kegiatannya ya, belum perjalanan pulang ke rumah, mungkin bisa sampai malam kalau yang jauh. Nah, jadi diharapkan benar-benar dijaga kesehatan, pola istirahatnya diatur dengan baik. Kemudian yang paling penting jangan lupa kita pasti meninggalkan kelas kita, jangan sampai kelas kita terabaikan. Jadi harus disiapkan juga tugas gerak untuk anak-anak di sekolah gitu ya, atau lembar kerja dan lain-lain. Itu pun harus jadi prioritas kita tetap. Meskipun tidak ada kita di sekolah nanti selama 1 minggu, tapi anak-anak masih bisa merasakan kehadiran aktivitas olahraga di sekolahnya gitu ya. Oke, ini selamat datang teman-teman yang baru masuk, nggak telat kok, cuman 4 menit. Oke, pada kesempatan siang ini kita ada 2 JP ya. 2 JP. Hari ini kita akan menguatkan kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di modul 2 di pertemuan ke-11 berarti ya. Kita akan menguatkan pertemuan 9 dan 10. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini seperti biasa, kakak-kakak, teman-teman semua, kita awali dengan kesepakatan bersama. Ini kesepakatan yang abadi kayaknya, ini nggak diubah-ubah. Ada menyalakan kamera, silahkan kakak-kakak bisa dinyalakan kameranya jika memang sedang tidak berhalangan atau tidak ada gangguan teknis. Kemudian mematikan mikrofon, tapi nanti boleh silahkan langsung dinyalakan jika ada hal-hal yang mau dikomunikasikan. Hadir seutuhnya, ini yang paling penting ya. Saya mengingatkan kembali, fokus perhatiannya, fokus hatinya, fokus semuanya gitu ya. Karena memang dalam penelitian pun tidak ada yang menyatakan bahwa manusia bisa melakukan 2 hal dalam satu waktu. Nah, ini yang jadi perhatian. Oke, kemudian menghargai waktu bersama. Alhamdulillah kita ini mulai tepat waktu ya, jam 1 kita mulai. Nanti berarti berakhir sekitar jam setengah 3 ya. 2 JP 2 kali 45 menit. Ya sekitar jam gitulah paling telatnya. Kemudian memaksimalkan fitur chat, raise hand, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Ini karena tatap maya ini tergantung kepada jaringan internet. Mudah-mudahan jaringan internetnya semua baik. Sehingga tatap maya kita siang ini berjalan dengan lancar. Ya, amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini modul 2.1.
masih tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini, jadi satu modul ini, satu judul ini dibagi 3 pertemuan. JP-nya panjang, 3 JP, 3 JP, 2 JP. Berarti kakak-kakak, teman-teman semua, materi tentang mengajar PJOK yang efektif ini sangat penting kita benar pahami untuk kemudian nanti kita terapkan di lapangan ya. Apa-apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita ingat-ingat lagi, kita coba refleksikan lagi bagian mana yang sekiranya kurang kita maksimalkan di lapangan, atau bagian mana yang memang sudah kita laksanakan tapi bisa lebih dioptimalkan lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan mempelajari modul ini kita bisa lebih memiliki pengetahuan dan ilmu yang lebih untuk diterapkan. Nah, ini pembelajaran 1 dan 2 tentang konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Nah, ini kita ada tambahan hari ini, penyajian tugas gerak. Jadi gambarannya untuk pertemuan kita siang ini kita akan lebih fokus ke pelaksanaan ya. Ke pelaksanaan. Kalau kemarin kakak-kakak fokus terhadap definisinya yang kita pelajari, sekarang kita akan fokus ke pelaksanaannya. Halo Bapak Ibu, kakak-kakak semua, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak, jadi diharapkan dari sesi ini kakak-kakak nanti bisa saling berbagi praktik baiknya. Siapa tahu nanti ada hal-hal yang baru ya, yang kadang di sekolah kita atau kita ketika mengajar belum pernah menerapkan seperti itu. Terus ada teman-teman yang lain yang menerapkan seperti itu, bisa kita adopsi, bisa kita coba di sekolah kita. Nah, diharapkan sesi kali ini kakak-kakak mendapatkan ilmu baru gitu ya dari teman-teman yang lain. Berarti nanti ketika ada sesi diskusi, harapannya semua kembali ikut aktif dalam berdiskusi, berbagi pengalamannya gitu ya, berbagi temuannya di lapangan seperti apa, yang dari TK berbagi dengan yang SD, SD dengan yang SMP dan seterusnya, begitupun sebaliknya gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Agendi, kok jadi agendi ya? Agenda, astagfirullahaladzim. Agenda kita sesi ini, yang pertama berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, berarti kalau berburu kita mencari ya, cari nih kira-kira di Kalisa ada apa, tanya. Di Kak Rama ada apa, kita cari tahu, kita buru tuh semuanya. Kemudian setelah diburu nanti kita berbagi, kita bagikan. Kira-kira tadi ketika berburu kita dapat apa saja, berbagi referensi penyajian tugas gerak, dan yang terakhir seperti biasa refleksi pembelajaran. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini review materi singkat. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Oke. Masih ingat? Ada yang masih ingat? Udah lupa lagi. Tentang pembelajaran 1, ada yang masih ingat? Pembelajaran 1 itu tentang 9 aspek pembelajaran efektif. Ada yang masih ingat? Coba apa aja? Mikrofonnya boleh on aja, sambil on, nggak apa-apa, biar langsung tanya jawab. Yang long term memorizing itu bukan ya? Iya, betul. Bukan. Betul, oh, betul. Kak Lisa. Ya. Tujuan pembelajaran. Nah, betul. Apalagi yang kedua apa? Keterlibatan siswa aktif, keterlibatan siswa aktif. Oke, keterlibatan ya, keterlibatan siswa aktif. Siswa betul. aktif. Yang ketiga apa? Pengajaran berdiferensiasi. Pengajaran Diferensiasi. Ayo. Pengajaran Ada berdiferensiasi. pemrograman. Betul. Tahapan konsep. Konten.
konten. Oke, terus. Oh, ini Kak Darsi kayaknya hatam nih. Terus apalagi yang kelima? Penjelasan demonstrasi Demonstrasi. keterampilan. Lali penjelasan demonstrasi keterampilan ngono kae itu. Oke, Ya, penjelasan, penjelasan demonstrasi keterampilan, betul. keterampilan. Selanjutnya, Balik. Balik umpan Umpan balik. balik. komunikasi aktif. Aktif atau efektif? Efektif. 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 Komunikasi efektif. Good. Selanjutnya. Penilaian, Penilaian. evaluasi, Oke, betul. Yang terakhir? 9. keselamatan. Nah, itu yang paling so sweet ya. Keselamatan. Wah, udah hafal semua nih. Masih gerakannya juga masih hafal nih. Sekarang yang kedua coba. Yang kedua masih pembelajaran 1 ya. Yang 4 kriteria. Masih. 4 kriteria. 3 apa 4? 4. Kak Cherry. 4 kriteria pembelajaran belajar efektif. Meningkatkan motorik. Berpotensi. Lupa tapi kriteриanya. Oh ini. Berpotensi. Meningkatkan keterampilan motorik. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, pembelajaran memaksimalkan pembelajaran. Memaksimalkan aktivitas. Gerakannya lupa. Dan waktu pembelajaran. Yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke. Yang ketiga apa yang ketiga? Kesesuaian level dan pengalaman. Oke, tangannya gimana? Coba gerakannya masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Gerakannya angkat tangan aja. Sesuai dengan level semua peserta didik. Nah, sesuai dengan level semua peserta didik. Yang terakhir, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini ya. Ini review singkat pembelajaran kita. Jadi tadi diingat kembali ya, ada 9 aspek pembelajaran efektif. Ada tujuan pembelajaran, kemudian keterlibatan aktif siswa, pengajaran berdiferensiasi, terus ada pemogresan dan pentahapan konten. Selanjutnya penjelasan dan demonstrasi keterampilan, ada juga umpan balik, kemudian komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, dan terakhir keselamatan. Selanjutnya yang 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Belajar itu harus berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa. Yang kedua, harus bisa memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Yang ketiga, harus sesuai levelnya, sesuai level pengalaman peserta didik ya. Dan yang terakhir, harus berpotensi mampu mengintegrasikan dari mulai tujuan pendidikan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, ini udah. Kalau yang tadi yang 9 aspek kayaknya masih gampang ya dihafalnya. Karena hanya 2 kata gitu ya. Kalau yang 4 kriteria agak panjang nih. Agak panjang, jadi menghafal gerakannya agak repot. Oke, nanti ini kakak silahkan bisa direview kembali. Di modulnya bisa dilihat lagi. Kalau ada materi yang di-download, silahkan dibuka-buka, dibaca kembali ya, untuk menambah pemahaman kakak. Karena kalau kita baca modul tuh lebih deskripsinya lebih luas. Jadi kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih lagi. Oke, terima kasih kakak. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Ini kalau yang kemarin udah tahu belum? Itu Kak Lisa, Kak Cherry, Kak Darsi, Kak Rama, udah terpecahkan belum yang jangan lupakan yang ketiga tuh? Belum. Masih belum terpecah. Ayah ya itu yang bisa tuh senyum-senyum aja.
Oh iya, kayaknya nih Pak masih Yahya aja semuanya buat Pak Yahya. masih belum terpecahkan ya? Waduh. Coba kita coba. Gua lagi persiapan. Gas. Ya, kalau kalau coba saya tanya sekali ya, tanya sekali. Hari Senin saya mau tatap muka di SMK Negeri 2 Depok. Nah, saya mau yang pertama mau bawa laptop, yang kedua mau bawa botol minum. Nah, kalau Kak Rama yang ketiga mau bawa apa Kak Rama? Kak Rama Bawa badan sehat, bawa apa? badan sehat. Bawa badan sehat. Sebenarnya bisa aja, tapi salah jawabannya, bukan itu. Salah. Aduh, belum tepat. Kak Kak Kunta tadi lagi di jalan ya? Siapa yang tadi lagi jalan? Oh iya, mau perjalanan. Kalau Kalisa mau bawa apa Kalisa? Sepatu. Wah, masih belum bisa, masih salah. Some. Masih belum bisa. Asem. Oh, Kak Darsi, acung tangan. Bola. Bawa apa? Bola. Masih salah, nggak bisa bawa bola, repot. Kalau Kak Ceri mau bawa apa Kak Ceri? Oh, nggak bawa apa-apa katanya. Coba tak tanya Kak Yahya. Mau bawa apa Kak Yahya? Yang ketiga bawa dompet tipis. Nah, itu baru bener, boleh. Oh, ngerti aku. Tahu. D gitu toh. Dompet Hah? tipis ngono. Oh iya. SMK Depok. D. Mulai tahu. Lagi. Oh, lagi. Coba tak cek sekali lagi. Khusus buat Kak Darsi nih yang nantang nih. Oke, siap ya. Kata kuncinya jangan lupakan yang ketiga ya. Oke. Setelah Zoom meeting ini saya mau berangkat berenang. Mau berenang. Nah, yang pertama saya mau bawa baju ganti, yang kedua mau bawa apa ya? Ulangin. Hah? Ulangin. Oh, siap. Setelah ini saya mau berenang. Mau berenang nih. Nah, yang pertama mau bawa baju ganti, yang kedua mau bawa jaket. Nah, Kak Darsi yang ketiga mau bawa apa? Ya, lagi mikir keras. Roti. Nggak boleh, belum bisa, nanti itu tasnya udah penuh. Masih salah. Oke, masih kita rahasiakan ya. Cukup Kak Yahya aja. Ini bukan saya sama Kak Yahya kong kali kong loh. Enggak loh, ini beneran ada ininya. Ada rumusnya. Oke, kita lewati dulu masalah tebak-tebakan ini ya. Kita lanjut dulu. Oke, tadi setelah kita review materi yang pertama tentang 9 aspek pembelajaran efektif, kemudian 4 kriteria pengalaman belajar yang efektif. Nah, sekarang kita review materi yang kedua, kakak-kakak, yang kemarin sudah kita pelajari. Ada yang masih ingat? Kita mempelajari 3 poin tentang apa saja yang kemarin? Isyarat. Oke, 1 tentang mempelajari tentang isyarat dalam pembelajaran, betul. Terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Ayo, kelompoknya kemarin membahas apa? Ada 3 poin yang kemarin kita bahas. Perhatian siswa. Oke, betul, Kak Rama. Yang perhatian peserta didik, perhatian siswa, betul. Satu lagi. Menghadapkan konten. Oh, betul. Menahapkan konten ya, dan aspek organisasi penugasan, betul. Kemarin kita sudah mempelajari 3 aspek. Yang pertama tentang meningkatkan perhatian peserta didik, kemudian yang kedua tentang penahapan konten dan apa kemarin itu, dan aspek organisasi penugasan, dan yang ketiga tentang memilih atau mengorganisir isyarat pembelajaran ya. Nah, kemarin kakak kan
di kelompok berdiskusi tentang bagaimana sudut pandang kakak terhadap kriteria tersebut ya, lebih ke deskripsi ya seperti itu. Nah sekarang diharapkan kakak setelah memahami maknanya, memahami cara pandang terhadap ketiga aspek itu, kakak mampu memahami dalam hal penerapannya, penerapan di lapangannya seperti apa kira-kira gitu ya. Itu. Nah kita lanjutkan. Saya tak beri gambaran dulu. Seperti kemarin, yang pertama di meningkatkan perhatian peserta didik kan ya. Salah satunya ada dengan menetapkan tanda atau prosedur, ataupun ada hal yang lain seperti mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran gitu ya. Terus yang apa? Penahapan konten itu kita benar-benar mendeskripsikan atau menjelaskan tugas gerak apa yang harus dilakukan, di mana akan dilakukan, nah itu ya. Kemudian yang terakhir isyarat, banyak nih isyarat. Yang penting kriterianya harus akurat, kemudian singkat tapi penting gitu ya, sesuai dengan pengalaman peserta didik. Nah itu kan kemarin tuh udah dibahas tuh, udah paham semua insya Allah. Nah sekarang kita masuk ke berburu referensi penyajian tugas gerak. Oke. Kira-kira apa yang akan dilakukan di sini? Nah, ini. Berburu referensi. Nanti peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kita bagi 2 kelompok aja ya. Kita bagi 2 kelompok supaya ini, karena ini ada beberapa yang konfirmasi ke saya sedang ada kesibukan. Jadi kita bagi 2 kelompok supaya diskusinya tetap berjalan dengan baik. Kemudian nanti di tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, jadi nanti kakak-kakak silahkan di tiap kelompoknya bercerita ya, silahkan menceritakan pengalamannya seperti apa dalam mengajar, memberikan isyaratnya seperti apa, kemudian cara menarik perhatian peserta didiknya seperti apa gitu ya. Terus dalam hal pentahapan konten, prosedurnya seperti apa. Nah, nanti silakan berbagi dengan teman yang lain di kelompoknya nanti. Nah, setelah itu kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Nanti seperti biasa saya akan menyediakan lembar kerja untuk kakak-kakak kerjakan, untuk kakak-kakak isi ya. Kemudian jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali lagi ke main room. Ya. Nanti sekali lagi kita bagi menjadi 2 kelompok. Ini mau di screenshot dulu nggak instruksinya? Kalau mau di screenshot dulu boleh, silakan. Siapa tahu butuh, mau di screenshot dulu boleh. Sudah? Saya stop sharing dulu ya. Oke. Saya share dulu linknya. Nanti seperti biasa, kakak-kakak dari setiap kelompok silahkan membuat salinan ya. Membuat salinan Google Doc-nya. Saya kirim ini Google Doc. Dibuat salinan kembali. Kemudian baru nanti diisi di situ. Oke, sudah muncul? Coba dicek dulu bisa masuk atau tidak. Oh, sudah masuk, nanti dibuat salinan ya. Ingat. Nah, kakak-kakak bisa lihat di sana di Google Doc-nya itu format di sana adalah kita mendeskripsikan dalam hal pelaksanaan ya, konteksnya ya. Jadi seperti misalkan yang nomor 1 mendapat perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda atau prosedur, kira-kira kakak apa yang akan kakak lakukan atau pengalaman kakak yang terkait dengan menetapkan tanda, misalnya seperti yang saya contohkan kemarin.
Misalkan dengan menyimpan sesuatu atau prosedurnya anak-anak udah paham nih, tiap Kak Mardani niup peluit 1 kali harus cepat kumpul gitu ya. Nah, itu dicantumkan saja. Silahkan berbagi pengalamannya. Begitupun dengan yang lain, yang isyarat, kemudian yang menahapkan konten. Jadi ini berdasarkan pengalaman kakak-kakak, monggo silahkan. Sebanyak mungkin nggak apa-apa, silahkan ya. Kita nanti ada waktu kalau di sana sekitar 40 menit di sana, tapi nanti kita saya pasang aja 40 menit, tapi kalau sebelum itu udah pada selesai, nanti bisa kita tarik lagi ke main room. Ya. Kita bagikan dulu, bikin breakout roomnya dulu. Nanti yang di main room itu, ini pertanyaannya sama, semua kelompok sama, jadi nggak ada perbedaan. Coba kita lihat dulu. Yang baik, silahkan kakak-kakak bisa masuk di roomnya. Kak siapa? Kak Sigit, Kak Riri, Kak Dedi, silakan bisa masuk di room yang sudah disediakan. Yang belum masuk ini Kak Sigit, monggo Kak Sigit bisa masuk di room. Nah, sudah. Oke. Silahkan kakak-kakak yang ada di main room. Ini berarti yang di main room ini room 1 ya. Yang di breakout room itu room 2. Bisa langsung dimulai. Nanti waktunya karena belum disetting tadi waktunya lupa. Nanti kita jam 2 kita selesai ya. Kita kasih waktu sekitar 30 menit. Ya, silahkan kakak-kakak. Kak, catat. Di main room follow dewe kabeh.
Kok malah udah semedi kabeh ta iki? Putar sih. Ora semedi aku lagi buka salinan kuwi. Tulis jenenge yo. Gendang. Jenengan sing nyatet aku sing ngomong. Wih, Pak Yahya, Indo. Rama, Pak Wahyu, Pak Ramadi, Pak Kunto Rapat Aji. sekolah, terakhir rapat sekolah itu Persiapan rapat Sinoman. ngawur. Ade pagerayu putar sih. Cocok nek ra dadekke pager ayu rasa mangkat. Betul. Tak isah-isah wae, Bu. Wah, SN yang cocok kuwi rasa golek tukang isa-isa Pak Yahya. Ya, sapa sing arep ngetik iki? Pak Ramadi. Wah, aku selalu pakai HP, Bu. Ora Engko ndak ora rampung jam 3 sing ngetik. Oh iya, si nganu ae Mbak Lisa. Kak Lisa catat. Kak, Ya. yo, Yo. yo tulis jenenge nomor 1. Ya. Nya Nomor satu dengan melakukan tepuk. Sik. Yo, Pak Yahya nomor 1 kuwi jenenge tuliske. Engko soalnya presentasi dek nih. Ya, nama lengkapnya oh ya Yusran. Yahya Yuharon. Tak dektekke, Mbak. Zuharon. Zuharon nganggo Z. Lah yo Z Zuharon. Yo. Binti sapa? Dengan Mas Kang Apa? kata alat sholat. Ben sapa? Tapi aku rasa iki apa jenenge present now iki lho. Diajari Pak Yahya. Ini nomor berapa? Nanti diajari. Oh, Pak Yahya wae nah. Oh, Pak Yahya cepet Pak kok. Yahya wae. Pak Yahya wae. Mantap. Wah, aku mencintaimu. Megah. Dikirim ke mesin cuci. Lan jenenge karo mlaku wae piye? Yo. Oh iya, le jenenge karo mlaku Pak Yahya. Kayak garap yo. Pertama mendapatkan 40 menit Mbak Lisa, kok kaya wingi meneng-menengan. Ayo mendapatkan perhatian dari peserta didik. Apa ya tadi Pak? Siapa tadi sudah anu ya? Pak Rahmadi apa? Aku Rahmadi, melakukan Pak Yahya dengan mau. tepuk tangan. Oh ya. Langsung tulis wae Pak. Yo dibantu nulis. Saya nulis iki sapa iki? Dibantu nulis. Saya nulis Pak Yahya. Ayo ngewangi mikir. Kalau dengan peluit bisa nggak? Misalnya kode seperti ini apa? Peluit 1 apa 2 apa gitu. Saya ternyata jawaban yang B. Jawaban yang B itu menggunakan tepuk tangan. Nek tanda itu peluit ki bisa nggak? Kalau tanda. Bisa. Misalnya peluit panjang tandanya berkumpul, kalau 2 kali berarti siap-siap misalnya kayak gitu.
Halo, halo. Kok semet di kabeh iki? Wis diketik Pak Yahya. Pak Yahya. Olah sing ngetik sapa Mbak Lisa iki? Saya iki lagi di komentar iki, saya lihat. Oh ya, heeh. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum? Oke. Sudah ini ya, paham ya cara ngisinya ya? Itu per poin itu kan Kak yang sudah disediakan. Ya, betul. Betul. Silahkan berbagi pengalaman, ngobrol aja ngobrol. Berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan. Nanti kalau sudah mau selesai dikabari. Ini dibikin itu dulu. Oh, ini dibuat salinan dulu nggak? Udah dibuat salinan belum? Kak Yahya yang buat soal ini. Salinan. Terus yang mengetik Kak Yahya udah siap? Minta tolong diketikin dulu, Bu. Tulisan. Ini baru iki dismeni lho. Kalau bisa dibikin salinan dulu. Nah, nanti yang salinannya yang dikerjakan kelompok. Karena nanti kalau nggak disalin, nanti yang ini dilihat sama kelompok lain. Kecuali mau berbagi dengan kelompok yang lain nggak apa-apa. Kak Lisa, ketik ya. Kayak Pak omong. Wes siap, waktu efisien aku. Yo, teman-teman dibantu ya. Yang pertama tadi menetapkan tanda. Tadi bisa dengan peluit. Betul. Belum mati Sora. Tahapnya aku nanti nggak bisa present now itu. Iya. Apa-apa, mau kirim ke Pak Yahya, Kak Yahya. Tak jane iki Pak Wahyu Niku iki. menjawab A sampai D niku, Bu. Oh, nomor 1 lo nomor 2. Nek menetapkan tanda napa nggih peluit, Bu? Nek peserta didik mendengarkan itu baru menggunakan peluit napa mboten? Nek mendengarkan baru mendengarkan pakai peluit. Nah, nggih. Nek C ini kan memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Oh, Wow, mengunakan peluit mendengarkan toh berarti. Oh iya, iya. Nek menetapkan tanda niku kados Metode rak ya ora apa-apa to eneng sing padha wong mendengar melihat. Oh, tanda ini misalnya ini kayak nek tanda niku kan bendera apa kayak gitu, Bu? nek jenengan enten marker napa-napa niku tanda untuk sampai star konten-konten niku to. Nggih mboten. Jabar iki, Mbak. Apa, Pak? Terus nek kami kados marker niku le nggih tanda kamu lari sampai sana, maksud balik lagi nanti sampai sini. Dalam permainan kasti ada sik nggih mencok pose pakai menggunakan ini konten-konten itu jadi Mau pakai kon kayak gitu misalnya kayak gitu. Heeh, nganggo tanding. Nek efisien waktu, kuwi membuat rencana, perencanaan yang matang.
Gunakan kon Pak Rama. Nggih, kun atau marker Kon atau marker. Bener nggak ejaan tulisan gitu? pone, Kone. Cone apa kone? cone. Yo terus. Kak Wahyu, Kak Bunta, Kak Rahmadi. Niku wau kula ngetik sik peserta didik mendengar dan melihat niku wau bener mboten niku menggunakan fluid, menggunakan media ajar gambar yang menarik. Ah, betul. Media gambar. Betul. Rapopo Pak, ngono kuwi wae rapopo. Audio. Kayak video ngono kuwi. Atasi faktor Apa lingkungan dalam pembelajaran. tinggi menggunakan apa? Proyektor Ngisore apa jejere wae? sore mawon betul apa? Atasi faktor kita jawabannya lingkungan akeh. dalam pembelajaran. Betul, aku nulis audio. Audio proyektor. Oh iya. Ini saya udah ngerjain yang nomor 3. Yang nomor 3. Oh ya, sip. Ya. Ngono karena tampil ya, Pak. Oh, kok ora ono ya, Pak Yahya ra ketok tulisan. Soalnya di nganu, di copy. Oh. Misale nek Mbak Lisa kan mau ora oleh ngetik ning kene. Kon Oh, sih aku langsung apa di copy aja di ning tempat Pak Yahya wae, sing Mbak Tidak Lisa di ditulis. copy. Oh ya, di copy Pak Yahya aja. Oh, di copy Pak Yahya. Terus kita urunnya pakai suara aja. Kalau ini kan bisa ngetiknya, bisa semua ngetik gitu loh. Kalau lebih rapat nih lho, wah kredit. Wala piye? Berarti Pak Yahya nemplek aja yang di ini kita. Heeh. Ya Mbak Lisa Copy ngetik ning paste kene wae. di copy Pak Yahya. Aku kurang ngerti jawabannya Pak Yahya kan dia ngopi. Oh, nganu Pak Mbak Lisa nomor 2. Nomor B. Nomor 1B. Kuwi mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Di ruang Menghindarkan bersih dan dari teratur. ruangan bising, Apa? menghindari dari tempat yang bising. Bener Yap, mboten? sudah tidak di ruangan tempat yang bising. Pindah Heeh. ruangan. Terus ini jika memakai Menghindari lah. ruangan, Jika apa? jika memakai ruangan, pencahayaannya cukup. Pencahayaan cukup. Ruang ber-AC. Nyaman, apa Tidak bersih, menamu. koma, wih, pencahayaan Belum fokus. cukup. Rene Pencahayaan cukup toh? Oh, koma, bersih, Biasanya nomor piro, Bu? bersih, Nomor 1. B, 1 1B. B. Wis, bersih, Sik. bersih dan nyaman, wis. Tidak berbau mboten. Wih, nganu UKS, tidak berwarna. bersih, bersih dan nyaman, wis. Ngono wae. Sing penggunaan waktu efisien, perencanaan modul yang sesuai, merencanakan modul ajar yang sesuai. Merencanakan pembelajaran ngono lah. Ya, merencanakan pembelajaran yang sesuai.
Terus apa boleh? Membentuk kelompok belajar. Sandy. Ya kuwi waktu kuwi. Kan memang efektif. Membentuk kelompok belajar. Wes, medune wes sithik-sithik wae to. Nomor Nomor 2. Laksanakan. Penerapan konten. dan aspek organisasi penugasan keterampilan gerak yang diajarkan. Kayak satu awal ditambahi boten Bu, mosok meng marker. Bendera. Verbal ucapan lho 1 2 3. Oh iya, bendera. Terus Dengan apa-apa? dengan apa-apa. apa? Dan apa-apa bener. Nah, terus saiki sing nomor 2 akan Iji cewek dong. Wrong. Wes. keterampilan gerak yang diajarkan. Iji cewek apa wae, Bu? Si C. No, rasa diwaca. Menggunakan peluit, menggunakan tangan. media ajar. Oh, tepuk tangan. Menggunakan tepukan atau tepuk tangan? Tepukan, tepuk 1, tepuk 2. Menggunakan tepukan. Dumes saiki ditepuk-tepuk. Iya deh, iya deh. Cie. Iya deh. Es krim. Es krim. Iki lho nek sampe kono es Ya krim. nomor loro. Nomor 1. Nomor loro keterampilan wis diajarkan. Wis entuk konten ini Berjalan. apa kuwi? Aku ra konten aku. Nah. Oh, budar sih karo jenengan kuwi. Oh, aku isyarat yo. Apa to iki? Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan ini maksudnya apa? Nek aku wis ngene iki wae. Keterampilan gerak yang diajarkan berjalan, ngono to. Kuwi kolom nomor 1 kuwi. Apa? Berjalan. Melompat, berlari ngono. Oh, berjalan, berlari. Volley. Engko ning ngisore wae kuwi nek sing nganggo alat. Oh ya, volley. Berjalan. Berjalan berlari. Oh, bener kuwi. Dah suasek mudah Lompatnya nomor nek 3. Berjalan, berlari. melompat. Kualik berarti aku kualik. Kualik. Ya. Berjalan, Berlari. Melompat. Meloncat. Meluncur. meluncur nanti. Pas. Lari dengan gaya, gaya contoh dalam kurung iso menggunakan apa? Aku itu singkat ngono kan lho. Berjalan, berlari, melompat, meloncat, wis ngono wae. Wis urutan pengajaran yang dilakukan. Melempar, menangkap. Nah, kuwi melempar, iya. menangkap. Ini yang nomor 2. Bener. Oh. Nggih. Siap. Melempar, menangkap. Yang dilakukan terkait dengan berjalan, berlari, melompat dan melompat. Itu yang sebelah kanan urutan pengajaran yang dilakukan. Ya sesuk wae ra apa-apa. Urutan pengajaran yang dilakukan. Gimana itu Kak Iksan maksudnya? Urutan pengajaran yang dilakukan kuwi piye? Nganu. Iksan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah jalan. Bagaimana?
Itulah yang urutan pengajaran yang dilakukan itu maksudnya kayak gimana? Sebentar, yang nomor berapa? Nomor Nomor 2, 2, nomor 2 yang 1. Mm-mm. 1 dan 2. Yang maksudnya gimana? Nomor 2. Nah, ini berarti ini coba ambil materinya satu aja, jangan Voli, coba beberapa voli. materi. Ambil materinya satu. Nah, kemudian urutan pengajaran yang dilakukannya seperti apa? Oh, berarti Dan- misalnya yang 1 itu berjalan ya Voli. berjalan saja, tidak banyak itu. Betul. Nah, kira-kira dalam mempelajari anak-anak belajar berjalan tuh tahapan kontennya seperti apa nih yang kakak-kakak lakukan? Oh, menjelaskan terkait dengan jalan tuh. Ya, betul. Oh, berarti ini Iya. 1 aja ya, berjalan gitu nggih. Ya. Ya. Jalan zigzag ngono. Yongko kuwi Ya. mbok sithik Berjalan berjalan. apa gitu Oh, berjalan lurus terus isore berjalan Berjalan. zigzag ngono. Dari berjalan. Berjalan mengikuti Berjalan garis. lurus, Tuh. pandang Wah, oh, wis. lurus ke depan. Seko sik gampang sik berarti. Ngono. Iya, berjalan lurus ke depan. pandangan ke depan Pandangan, pandangan Yo. lurus ke depan. betul? Ya Berjalan tangan, zigzag. tangan opo ora tangan? Hah? Tangan opo kira? Enak berarti kok lagi jalan. Dilambaikan ke depan dan ke Terus belakang ya. berjalan Ya, serius. berbagai arah. Berjalan berbagai arah, berjalan Jalan berzigzag, berbagai arah. mawon Berjalan. Ngono Salah, wae, rasa berbagai arah. Jalan zigzag. berjalan zigzag, Berjalan zigzag. Jalan mundur teratur. Zigzagnya keri mundur dhisik kan bar ke Rajur depan hat, ya. mundur. waya sinau dilucur. Berjalan, Mundur. Dompet kering. berjalan zigzag. Ojo. Terus berjalan zigzag. Wes. Wis Berarti yang nomor 2 ini melempar atau lempar. 1, lempar lurus. 2, lempar masuk. Wih, Lemparan mendatar dulu, bawah, Oh, ya, lempar lemparan di lurus ke bawah. depan. Datar. Menyusur tanah. lemparan menyusur tanah. Wah, Nggih. itu jagonya Mbak Lisa. Lah nggih kalau ingin damel video niku to. Betul. Lemparan menyusur tanah. Terus lemparan Terus, lemparan mendatar. mendatar atas. Terus lemparan melambung ya. Yo sing ngel engko ngeki contoh Betul? kelas bawah wae. Tul, nomor 3 wis digarap to karo Pak Yaya. Yo Pak Yahya template nih. Template Iya, Pak. tulis, Bu. Aduh, template wae. Alah, tulis. Iso angel, tulis Mbak Lisa. Ya wes yo, nomor 1 tak tulis ke. Keterampilan gerak yang diajarkan. Push up. Betul? Siku Terus? ditekuk. Si- Sikunya ditekuk. Oh, ini masih nomor 1. Ini sore. Nomor 3. Iya maksudnya 3 sing Iya, 1. iya. Isyarat. Sing Nomor 1 toh. 1. Terus sampingnya isyaratnya. Heeh. Sikunya ditekuk. Terus Wes. Sikunya sampai lurus. siku ditekuk, terus Sing sore sikunya sampai lurus. Iku iso lurus iki. iya toh aku radong. Iya maksudnya. Apa? Iya. Kok ngene? Iya lah, Kok bener. siku Terus kok ditekuk. munggahe nganti lurus. Tangan gitu. diluruskan Oh, tangan diluruskan. Yes, Oh, yes, iya, yes. Tangan tangannya nuju diluruskan. siku, ke Pak. Siku atas. ditekuk, siku ditekuk, terus Ya kan push up toh ditekuk Tangan ngene, terus diluruskan. dilurus deh. Nah, Tangan diluruskan. diluruskan. Terus tangan terus tekuk meneh pandangan iki sik bener ke depan apa ke bawah? Nek push up ke iki. bawah. Ya pandangannya ke bawah. Ke bawah nek Wes. kuwi nek ke depan engko nyengklek kuwi ora iso ngangkat bokong. Terus, Pandangan ya. ke bawah. Heeh. Wis Terus Wes, anu wis, badannya kudu apa? dilakukan naik turun, dilakukan naik turun, berulang. dilakukan berulang. Naik turun rak Pak Yahya. Aku ya urung, Mas Rama kuwi lho. Dilakukan Berulang-ulang. Ayo, berulang-ulang. fokus. Iki direkam lho ngawur. Tulis fokus. Dilakukan berulang-ulang. Terus nomor 2. Nomor 2 iki. Ya, ini sudah ya nomor 1 ya. Wes, Sudah wes Bu akeh. Lisa, Kakak Lisa sudah.
Nomor 2 dribble bola basket. Dribble. Betul Ora kan aku nulis? bersedia. Siap. Ya. Oh. Aku nulis bener aku dribble. DRIBBLE. DR. Era dribbling bola basket ora apa-apa. Menggiring bola basket. Menggiring bola basket. Oke. Terus Bola didorong ke bawah. terus Bola didorong tidak dipukul. On. bukannya dribble ki dia mendorong dipantul-pantulkan ngono ta? Lah ya mendorong maksudnya mendorongnya dipantulkan, Bu. Oh ya. Terus bola tidak dipukul. Iki udah. Jadi yang pertama bola didorong ke bawah. Kemudian bola didorong tidak dipukul. Terus Bola didorong dengan telapak tangan. Perkenaan bola di telapak tangan ngono sih gampang rawo. bola perkenaan Didorong menggunakan telapak tangan ngono. Muridku ditaboki ya, Dir. Ayo kuwi makane instruksinya ngono kuwi. didorong menggunakan telapak tangan ya. Heeh. Oh, guru dewe naboki terus kok. Dek ya, ampun. Ayo. Ora tembungnya dipantulkan ngono kok. Ya ora apa, ya didorong kan kok mantul bolane. Ini kan bahasane bola dipantulkan ke bawah. Iya. Bola dipantulkan tidak perlu dipukul. Tidak perlu ditabok. Tenang. Udah sih senane nabok. Pantul. Lah nek dipantul kan ya luwe apik. Mosok didorong nyurung ke depan. Butar sih ketek mawon Bulisa. Butar sih kan. Yes, putar sih wae nek Katri mon. Wis meneng. Kuwi jenenge ditulis Mbak Lisa kok ndak ilang. Nah, iya. Sik. Pak Yahya ketuane engko soalnya sing presentasi. Ya, Pak Rahmadi Tri. Besok gak ndang dikirim mesin cuci. Pak Rahmadi Tri nek ora Pak Wahyu Setiawan. Iki jenenge Pak Tri Wahyu cocok. Pak Tri Ramadi Pak Trama kok Tri Wahyu. Pak Ramadi lho. Pak Ramadi Tri cocok. Cocok. Aku urung tahu krungu suarane soalnya. Ora nomor 2. Ramadi. Nama Ya, terus. Yahya Zuharon Z. Yahya Zuharon. Rama Putra Hermanto. Rama Putra Hermanto. Jenenge angel. Gua banget teh. Kisah dia Listian. Sudarsih. Ora nggo Sri yo. Oh, rekane arep tak tambahi Sri men rada. Sri iki bakul jamu. Oh, Sri Sudarsih. Sri Sudarsih rada apik lho kuwi. Nek ra kuwi Elsa Sudarsih. Ayo. Fokus ke Mas. Siap. Alah kowe iki kabur kok. 5. Muhammad Desi Wahyu Setiawan. Oh, tak sebut. Oh, Muhammad Desi Wahyu Setiawan. Lo kan fokus PKG, Bu. Rahmadi Tri. Kok hilang? Rahmadi Tri. Terus Pak Rahmadi Maftu Ihsan. Aji Pandu Winoto. Siapa? Maftu Ihsan. Rahmadi Tri. Wes. Punto Aji Pandu Winoto. Punta Aji gitu aja ya. Ya dicoret mawon Pak. Enggak apa-apa. 7 ya. Kis izin Siapa? Terus tunggal. 169. Kurang siji. Harus pitu Pak Iksan. Iksan kan enggak ada cuma memantau ya. Maftu Ihsan. Engko sing nampilke Mbak Lisa, sing maca Pak Yahya. Pak Rama. Kira langsung ditampil kita ngene iki. Di download biar ini di download biar gampang nge-share screen-nya.
Oh, Pak, cara downloadnya gimana, Pak? File. Yo dipandu, Mbak Lisa. make a copy. Pak, File, terus download. Nah, downloadnya terus mau apa download. tuh? Mau PDF, mau Word, Download, terus PDF PDF. gampang. bebas, mau apa aja bebas. PDF. Terus aku yang anu piye? Yang menampilkan. Share screen. Ngisor ning lho, Bu. Kok ngisar-ngisar apa wi? Ya. Filenya salinan ini apa ya? Salinan modul. Mbak, aku nampil ke pirang atau Mbak Lintang? Share screen ini loh. Ora maksudnya iki file jenenge apa ya, En? File ini salinan LK ini ya, Pak? Iksan namanya. Ya, betul. Ya fokus, ya Wih fokus. Mbak Lintang wih. Mesti diarep mulai ya. Aku Mbak Lintang WA boten no, aku kok ra ning kok nggone Mbak Lisa jare budak saya pinter. Nah, ini biasanya Pak Gibran ini. Sapa kuwi? Ya Pak Gibran dulu. Ya. Itu ya. Pak Yaya. Pak Yaya. Mantenan. Mantenan anyar iki ya sumringah semangat. Yes, gue. Ayo, nambahi. Niku kulkasnya mbak dibuka ta Gus? Iki jenengan enten kulkas kok mboten dibuka. Ayo lah. Ya sesuk dikirimi kulkas. Kayak. Enak Cristiano Ronaldo ya Gus. Siap. Oh, jadi share screen ke. Kaya arep presentasi Mbak, engko ndak dikon nomor 1. Boten napa-napa suarane banter jenengan kok. Ah, Budar saya kok sik presentasi cocok. Ora meng nudang-nuding terus. Ah, bener Mas. Tak dukung Mas. Aku langsung mute loh iki langsung metu. Aku kira sampe menggerakkan Rais. Ojo ngono Pak Yaya, awake dhewe iki wong tuwek. Hei, Arep meneh. ngawur. Iki coba nggone namu medon-medon rabu. Wis aja ilang. tak WA-ke wae, tak WA-ke Pak Yahya ya, munggah medone. Aku rasa munggah medon ya Pak Yahya. Iya kaya Pak nganu Mardani wingi, ora iso munggah. Ya, tak kirim file ya. Iya wae. Pak Yahya tak kirim file ya. Iya, cocok. Pak Yaya pinter kok. Yo. Fasilitator 169 live Pak Ramadi Tri mau kok ra ono ya. Mardani Tri. Kok ilang iki? Stop share screen Bu. Wes kuwi. Wis tau WA. Wes. Aku iso medun nih, ketap-ketip iki. Endi apa? Endi kedapur. Ini ngeleh kowe ya. Bisa aku. Kuwi ketak-ketip wae. Mang kedap-kedip. Enggak nodokno. Ayo aku rasane munggah mudun. Laptopnya mau boleh jenengan enggak gede. Munggah mudun aku. Udan lho wi. Lah wong arep pindah ning ndi? Kok HP. Oh disilang tadi. Goleki. Sayang. Nyilih HP-ne yang. Walah. Jadi tinggal sedih wis pengen ketemu. Kok iki Pak Sigit Kurniawan masuk ya? Mau ra ono lho jenenge. Oh, tambahke piye aku nak ya kok ditambahke kuwi Pak Sigit. Ya wae wis tak dadekke PDF wae. Pagi mlebu ya. Pak Bisa dibuka ta? Pak Yahya bisa dibuka Sigit Kurniawan. Pak Rama ning ndi Pak Rama? Sekolahan Bu. Kombel Ibu. Padha. Kok dadak do ngono kowe iki ngopo to? Itu sesuai selera.
Pak Yahya kuwi Pak Sigit Kurniawan. Oh Nah, iya, nek nampilke kok ngono ae ya. ra kira mau ora iso maca. Dipadangke layare HP-ne engko diunggah-undhunke ae ketok. Lambine apik. Aure Pride. Sesuk store ses Mas Rama. Ya bos, pas kaki isi sama iki. Wah, ya ora nduran tok wae to. Dolan sekono-sekono nganti ra ngerti ukuran klambiku ya banget. Ini udah selesai meetingnya, Pak. Selesai ya, 10 Ya. detik lagi. Nanti yang nggak bisa di share screen nggak apa-apa ya? Emang nggak bisa di share screen, Bang? Nggak bisa, nanti share screen-nya gini. Ya, itu dinaik turunkan aja. Tidak turunkan gini. Oke, nanti yang baca Budar Sik. Oh, sebentar. Ya, baik kakak-kakak. Nah, alhamdulillah nih udah selesai ya. Tadi kita sudah berdiskusi, ngobrol dengan rekan-rekannya yang lain. Nah, diharapkan kakak-kakak mendapatkan pengetahuan baru atau ada isyarat yang baru yang biasanya saya nggak pernah pakai isyarat itu, ternyata tadi muncul. Atau di pentahapan kontennya, kalau saya misalkan biasanya ada salah satu pentahapan konten yang tidak dilakukan gitu ya. Diharapkan tadi kakak-kakak bisa saling berbagi dan mendapatkan manfaatnya. Oke, kita lanjutkan kakak-kakak. Nanti kalau misalkan memang ada yang masih belum tercantumkan di LK-nya, nanti bisa langsung dipaparkan saja di main room di sini ya. Oke, kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu berbagi referensi penyajian tugas gerak. Oke. Nah ini silahkan dimulai dari yang kelompok pertama ya, yang di main room. Tadi ada Kak Rama, Kak Yahya, Kak Wahyu, Pak Darsi, Kak Rahmadi. Monggo silakan siapa yang mau share screen, saya stop dulu. Untuk memaparkan atau berbagi hasil diskusinya sehingga menjadi referensi untuk teman-teman yang lain. Monggo. Nggak share screen nggak apa-apa nggih Pak Isan? Apa? Tidak, nggak share screen nggak apa-apa nggih? Nggak share screen? Heeh. Ya, sebentar. Oke, sebentar. Kelompok 2 ya? Kelompok 1 ya? Satu. Coba tak download ini. Bentar. Adik. Oke, kelompok 1. Oh, ya. Ini kan? Oh. Betul? Betul, Bu Lisa? Betul. Yo, silakan. Saya jadi admin, yo. Ngapunten. Pelanggaran. Oke. Ya, silakan yang mau memaparkan. Bu Darsi, monggo. Oh, meneng wae. Nggih, kula mawon. Yang pertama kami dari kelompok 1 beranggotakan yang pertama saya sendiri sebagai yang menyampaikan dengan ditunjuk secara terpaksa Yahya Zuharon, yang kedua ada Pak Rama Prama Putra Hermanto, yang ketiga Ibu Lisa Diah Listiani, yang keempat Bu Sudarsih, yang selanjutnya Pak Muhammad Desi Wahyu Setiawan,
Kak Rahmaditri, dan Kak Punto Aji. Untuk yang pertama yaitu bagaimana cara mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama, A. Menetapkan tanda atau prosedur dari hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu menetapkan tanda menggunakan kun atau marker dan bendera itu sebagai tanda atau pembatas wilayah ketika bermain. Semisal ketika di halaman sekolah tidak ada lapangan sepak bola, bisa menggunakan kun tersebut dengan ukuran lapangan yang dimodifikasi sesuai dengan lapangan tersebut. Terus yang ketiga dengan aba-aba itu menetapkan tanda, semisal aba-aba fluid, aba-aba angka 1 berarti itu tandanya kumpul. Nah, mungkin seperti itu. Oke, yang kedua, yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dari hasil diskusi kelompok kami, yang pertama, menghindari dari tempat yang bising ya. Seumpama kayak di tempat Pak Rama itu sekolahnya dekat dengan jalan raya, jadi bisa menghindari dari tempat bising. Mungkin ketika pembelajaran teori bisa menggunakan kelas yang agak jauh, seperti itu. Terus yang kedua, memakai ruangan pencahayaan yang cukup dan bersih. Nah, ini mungkin bisa di perpus atau di ruangan kelas yang cukup bersih, mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini biasanya konsentrasi anak-anak itu terutama anak kelas 1, 2, dan 3 itu konsentrasinya mungkin kalau dengan metode agak banyak ceramah itu mungkin nggak bagus nggih. Karena konsentrasi anak itu paling cuman seperti kata Kak Esan kemarin, mungkin cuman 5 menit atau enggak paling mentok 10 menit itu udah buyar lagi. Nah, untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu yang pertama menggunakan fluid. Nah, itu mungkin peserta didik ketika rame akan langsung, "Oh, seumpama Pak Rama sudah menyiapkan fluid." Nah, anak-anak pasti akan segera diam dan mendengarkan. Nah, terus yang kedua, menggunakan media ajar beragam yang menarik. Nah, ini bisa mungkin konsentrasi anak lebih lama ya, karena menggunakan media gambar yang menarik, seperti seumpama menyontohkan gerak kulit depan dengan animasi, itu mungkin bisa ya. Atau dengan banner, guru mencetak banner dengan gambar-gambar step by step menggunakan step by step guling depan, itu juga bisa. Terus yang selanjutnya yang proyektor tadi sudah, menggunakan tepukan ya. Itu hampir mirip dengan peluit. Seumpama anak-anak baru guru menjelaskan di depan, anak-anak masih berbicara atau ramai sendiri, bisa menggunakan tepuk. Seumpama tahu-tahu guru menyebutkan tepuk 1, tepuk 2, kalau enggak sampai tepuk 5, 3 kali, tapi dengan nada yang divariasi seperti itu. Mungkin terus untuk selanjutnya yang poin kedua, menetapkan konten dan yang penggunaan waktu yang efisien. Yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran yang sesuai dan membentuk kelompok belajar. Ya, mungkin membentuk kelompok belajar ini sebagai tutor teman sebaya itu juga bisa. Ya, jadi siswa yang sudah mahir, seumpama mahir memainkan bola voli, bisa melakukan tutor teman sebaya. Jadi teman yang peserta didik yang sudah mahir bisa mengajari teman-temannya yang lain yang belum mahir bermain bola voli, mungkin seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya, menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ya, yang pertama tentang keterampilan gerak yang diajarkan, yaitu berjalan. Urutan pengajaran yang dilakukan dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama dari yang mudah kemudian yang sulit dulu. Semisal berjalan terus ke depan, pandangan ke depan, terus habis itu naik stepnya lagi, berjalan mundur. Nah, yang terakhir nanti berjalan zigzag, itu yang mungkin agak susah, berjalan zigzag di atas garis. Nah, itu agak sulit. Nah, terus yang kedua yaitu melempar, ya, masih sama, yaitu dari yang mudah dulu sampai yang paling sulit. Yang pertama menyusur
menyusur tanah, terus lemparan mendatar, dan lemparan melambung. Yang terakhir, poin yang terakhir yaitu dengan isyarat pembelajaran. Yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan yaitu push up. Nah, hasil diskusi dari kelompok kami, isyarat yang bisa digunakan yaitu sebagai berikut. Siku ditekuk, terus tangan diluruskan, terus pandangannya ke bawah, lalu dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, menggiring bola basket, ya. Terus isyarat yang bisa digunakan yaitu bola didorong ke bawah. Terus selanjutnya bola didorong tidak dipukul, dan yang terakhir bola didorong menggunakan telapak tangan. Nah, kenapa isyarat yang bisa digunakan itu pendek-pendek? Karena seperti tadi, anak yang masih berusia SD kelas 1 mungkin sampai kelas 4 itu kalau seumpama instruksinya terlalu panjang nanti malah jadi bingung. Menurut kelompok kami seperti itu, Pak. Ya, mungkin cukup seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang menambahkan dari teman-teman, monggo. Oke, silakan. Kakak ada yang mau menambahkan? Misalkan mau menambahkan di isyarat, mau menambahkan di penahapan konten misalkan. Ada? Cukup? Oh, atau ini udah hasil kerja keras diskusi ya. Oke, terima kasih kelompok 1 ini yang diwakili Kak Yahya. Ini udah bagus ya. Pemaparannya, penjelasannya udah masuk semua. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kita seperti biasa kita refleksi di akhir bareng-bareng. Silahkan kelompok 2. Jadi ada Kak Mardani, Kak Cherry, Kak Dedi, Kak Kunta, ya, Kak Sigit. Monggo silahkan. Izin menyampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf ini sambil rapat. Dari kelompok 2 terdengar suaranya ya. Yang pertama dari dan saya sendiri, Kak Dani, kemudian Kak Sigit, Dedi, dan Kak Kunta. Yang pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Poin A, menetapkan tanda atau prosedur, itu menggunakan peluit dan menggunakan kun. Ini yang biasa kami lakukan, dan beberapa dari teman-teman yang mengusulkan atau menyampaikan pendapatnya. Dan yang B, poin B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Itu jadi kami baru menuliskan satu ya, yaitu mengalihkan ke tempat yang lebih tenang. Kemudian mungkin ada tambahan, mungkin melihat ke arah yang lain ya, tidak melihat di lingkungan yang mengganggu. Dan yang poin C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan menyanyikan lagu. Kemudian yang kedua, membawa bendera sesuai warna kelas. Ini nanti mungkin Kak Cherry bisa menjelaskan lebih. Dan yang poin D, penggunaan waktu yang efisien, itu memberi perintah yang jelas. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan target dari pembelajaran yang dilaksanakan. Yang kedua, menerapkan konten dan aspek dari organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu gerak layang seperti pesawat. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama merentangkan jadwal tangan yang paling mudah. Kemudian yang kedua yang agak sulit yaitu membungkukkan badan ke depan.
Dan yang paling sulit ini ya, mengangkat kedua kaki, mengangkat satu kaki, kemudian didorong ke belakang. Ini kami baru satu tadi yang didiskusikan ya, karena waktunya habis. Dan yang ketiga, isyarat atau cue pembelajaran. Keterangan negara yang dibacakan yang pertama dari bola basket. Isyaratnya yaitu yang pertama, bola didorong ke bawah. Kemudian yang kedua, bola jangan dipukul. Ini sama dengan tadi ya, kelompok satu tadi. Mungkin ini sedikit. Dan yang kedua, melempar dan menangkap bola. Syaratnya yaitu melihat datangnya bola. Dan yang kedua, kedua tangan membentuk sorong. Ini ketika mau menangkap bola. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Mardani sudah mempresentasikan hasil kelompok 2. Isinya sama ya, udah bagus semuanya, udah sesuai dengan apa konten yang disediakan. Teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Tadi katanya Kak Ceri mau ikut menjelaskan tentang yang poin C ya, membawa bendera sesuai warna kelas nih. Ini seperti apa nih kira-kira nih? Iya, saya nambahin di itu aja ya, membawa bendera sesuai warna kelas, atau kalau TK itu bisa di apa namanya, di topi ustadzahnya itu pakai topi gitu, ada gambar logo-logo apa gitu, misalnya binatang, kelas saya binatang lebah, kelas ini binatang apa, beda-beda gitu. Terus kami ke satu tempat, nah anak-anak suruh cari kelompok lebah, cari gurunya yang pakai topi lebah, seperti itu, kode-kode seperti itu. Atau kalau warna ya cuma bendera warna, tapi yang warnanya kontras-kontras gitu ya, jadi nggak yang merah muda dengan merah, dengan nggak seperti itu, tapi yang berbedanya sangat sangat kontras. Seperti itu biasanya kalau anak-anak TK. Udah, saya nambahin gitu aja. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Kak Ceri. Nah, ini kalau di TK seperti itu nih. Mungkin teman-teman yang di SD, SMP mau nyoba, coba nanti pakai pita di kepala ya, biar anak-anaknya nanti nyari di mana nih kira-kira ininya, gurunya gitu ya. Nah, ini sangat bagus ya. Memang semua untuk dapat meningkatkan perhatian peserta didik itu tetap kunci yang pertama sesuaikan dengan tingkatan peserta didiknya, disesuaikan dengan pemahaman peserta didiknya gitu ya. Oke. Ini contohnya topi lebah. Ini ditempel di sini. Ada tuh. Seperti ini gitu. Ya. Topi lebah. Nanti kalau lihat lebah ingat Awas Ceri tintup, Bu. Awas tintup. Kenapa? Awas tintup. Oke, baik. Kak Mardani boleh di stop share dulu. Oke, sebentar saya share screen. Ya, baik kakak. Nah, jadi alhamdulillah ya dari diskusi kita mencari referensi. Ternyata padahal kita sering melakukannya ya, sangat sering melakukan, tapi terkadang memang kita terkendala untuk mengungkapkan. Gak jadi masalah, justru seperti ini jadi momen untuk kita belajar mengungkapkan sesuatu ya. Tapi secara keseluruhan semuanya udah sangat bagus, sangat baik. Berarti sudah paham ya, sudah paham tentang peningkatan peserta didik. Itu kita fokusnya di menerapkan tanda atau prosedur, kemudian mengatasi faktor lingkungan pembelajaran ya, supaya tidak ada hal yang menarik seperti tadi kelompok Kak Yahya karena sekolah Kak Rama misalkan di samping jalan raya. Nah, jangan sampai anak-anak menghadap ke jalan rayanya misalkan kan ya. Terus ada juga memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Betul, tadi bisa dengan pancingan ya, memastikannya. Kemudian atau bisa dengan formasi-formasi kecil gitu ya, supaya ketika kita memberikan instruksi, peserta didik itu benar-benar mendengar gitu. Kalau lapangannya besar, berarti kalau kita mau ngasih instruksi minimal kumpulin dulu tuh anak-anaknya, atau perbagian,
Misalkan anak-anak yang kumpul titik A, kita di sana kasih instruksi pindah ke titik B, nah itu juga bisa. Dan penggunaan waktu yang efisien, sama ini bisa meminimalisir kata-kata yang terlalu panjang ya. Bisa menggunakan teknik stop juga, bisa ngasih instruksi per individu juga bisa, tergantung kebutuhannya ya. Kemudian yang kedua tadi kakak juga tentang penahapan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini lebih cenderung ke bagaimana tahapan pembelajaran yang kakak-kakak akan lakukan itu tersampaikan dengan baik kepada anak-anak ya. Tadi sudah digambarkan sama 2 kelompok, udah bagus. Sama yang ketiga itu tentang isyarat. Nah ini isyarat banyak ya. Kadang kan pasti peserta didik tuh kita isyarat tuh ada yang verbal sama non verbal yang tadi ya. Dan kata-kata Kak Ceri tadi, tangannya membentuk corong. Nah, itu verbal. Tapi kadang bisa juga kayak gini. Perhatikan, tangannya gini, tangannya gini. Nah, kita bilang gini aja, anak-anak udah paham gitu ya. Nah, itu sangat penting. Isyarat memang sangat penting. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini atas berbagi referensi penyajian tugas geraknya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, ini pesan kuncinya. Bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten, dan mengkomunikasikan isyarat pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah ini kakak-kakak pesan kuncinya, kita sepakat ya bahwa semakin banyak referensi yang kita dapatkan, semakin banyak kita berbagi pengalaman baik, semakin banyak kita bertanya kepada teman-teman yang lain, memaksimalkan kombelnya, memaksimalkan KKG-nya untuk mendapatkan informasi terkait hal-hal seperti ini, itu akan semakin menambah keilmuan kita dalam hal menerapkan, meningkatkan perhatian peserta didik. Oke, kita lanjutkan. Terakhir, refleksi, kita sudah masuk sesi terakhir kakak-kakak. Nah ini, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh coba saya tanya perwakilan. Kak, siapa di sini ya? Kak Kunta sudah ada? Kak Kunta masih belum ada. Kak Aji, Kak Kunto Aji. Menghilang juga nih suaranya nih. Kak Sigit. Kak Sigit, suaranya tidak ada juga. Kak Samsul Hadi. Siap. Siap Kak, monggo. Sebentar, ini baru ngajar agak ribet sebentar. Dari posisi. Siap. Baik. Pertanyaannya, apakah ada informasi baru yang menarik bagi Anda dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Menurut saya, setiap pembelajaran PJOK ketika materi itu disajikan, saya sering mendapatkan inspirasi baru gitu ya dari anak-anak didik kita itu. Kadang inspirasi baru itu muncul karena salah satu diantaranya pola gerakan anak atau tingkah laku anak
yang itu kemudian menjadi inspirasi. Misalkan dengan jumlah siswa yang banyak, sekira 28 sampai 30 dengan karakter yang berbeda, untuk mengumpulkan mereka dalam waktu yang singkat, kemudian dapat berkumpul dengan rapi, memerlukan kreativitas. Terutama jika kegiatan ini berlangsung di lapangan yang luas gitu. Dan ini tidak dialami oleh guru-guru kelas. Nah, salah satu contohnya saya itu punya cara untuk mengumpulkan anak-anak itu dengan memberikan kode peluit. Jadi saya minta jika mendengarkan peluit sampai 3 kali belum kumpul gitu, maka saya memberikan 2 hadiah. Satu hadiah ini bisa diberikan kepada setiap siswa. Saya menyebutnya hadiah tanpa undian. Dan yang kedua, hadiahnya itu kalau saya menyebut dengan istilah hadiah pakai undian. Nah, ini ternyata berdampak signifikan gitu. Misalkan dalam satu kelas itu yang tadi saya sebutkan di lapangan, saya peluit 1 belum datang, mungkin hanya 1, 2, 3 gitu, sampai beberapa orang belum datang. Kemudian peluit 2 biasanya sudah nambah ini jumlahnya. Kemudian peluit 3 saya bisa memastikan semuanya bisa kumpul semua. Nah, ini karena ada 2 tawaran tadi, Kak. Tawaran hadiah itu. Hadiah tanpa undian itu saya berikan berupa tendangan gitu. Tapi tendangannya tidak membahayakan. Artinya tendangan ini tidak untuk menyakiti, tapi seperti kalau kita di masjid itu pukulan pakai sajadah itu keras tapi tidak membahayakan. Dan sedangkan yang kedua, tanpa hadiah yang berupa undian itu, saya sering di kantong saya ada uang gitu, entah 1.000, 2.000 atau seketemunya itu. Anak-anak yang biasanya lebih cepat hadir gitu, saya kasih uang dengan cara menebak beberapa kantong yang ada isinya tadi. Dan mereka sangat antusias itu. Jadi ini inspirasi dari begitu banyak karakter anak-anak yang berbeda-beda ya. Sehingga akhirnya sampai sekarang sudah beberapa periode saya ngajar di olahraga itu, setiap kesepakatan di pembelajaran awal itu kita sepakati dan itu cukup berhasil gitu. Saya kira itu hal-hal yang informasi baru menurut saya yang bisa di-share dari hasil uzlah saya itu di WJOK. Dan itu dikenal di kelas itu, sama dikenal di anak-anak. Kalau saya itu punya 2 model tadi undian itu, 2 model hadiah tanpa undian dan pakai undian. Begitu, terima kasih, mohon maaf jika tidak tepat. Oke, baik, terima kasih Kak Hadi. Nah, ini Kak Hadi berarti materi penyajian tugas gerak terkait dengan menetapkan tanda atau prosedur ya, punya cara tersendiri ini Kak Hadi ini. Berarti Kak Hadi ini ngajar laki-laki ya, kelas laki-laki. Oke, kita lanjutkan Kakak.
Nah, kemudian apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Boleh di kolom chat diketik kira-kira apa? Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak-kakak pelajari lebih dalam lagi dalam hal yang 3 aspek ya? Coba dari yang tadi meningkatkan perhatian peserta didik, kemudian menetapkan konten dan aspek organisasi penugasan, sama memilih dan mengorganisir isyarat. Kira-kira mau yang mana nih? Yang mau lebih diperdalam semuanya atau hanya beberapa? Boleh di kolom chat dituliskan. Ya, supaya nanti kita nah ini Kak Mardani tentang isyarat nih. Kak Mardani ingin memperdalam lebih lagi tentang isyarat dalam pembelajaran PJOK. Jadi mudah-mudahan di tatap muka kita dapat ilmu tambahannya ya Kak Mardani ya. Teman-teman yang lain silahkan. Kak Cherry, nah ini kalau Kak Cherry ingin lebih paham lagi tentang konten ya, tentang kontennya, berarti Kak Cherry lebih ke tahapan gerak ya, tugas apa yang dilakukan oleh anak gitu, orientasi tujuan berorientasinya. Terima kasih Kak Cherry. Teman-teman yang lain ini mau semuanya, tiga-tiganya. Masih mikir ini yang mana ya kira-kira, nah semua aja lah. Oke, sambil teman-teman silahkan mengisi, ini kita sambil berjalan aja ya, sambil monggo yang belum sambil ngisi kolom chat. Oke, teman-teman terima kasih tadi yang sudah menjawab beberapa pertanyaan atau yang mewakili. Nah ini pada akhir sesi kita hari ini kakak-kakak dengan harapan ya peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah mudah-mudahan tadi dapat ilmu baru ya, pelajaran baru, pengalaman baru. Ini Kak Yahya sama dengan Kak Cherry. Perasaan dari kemarin jawabannya gitu ya. Kemarin sama dengan Kak Rahmadi katanya. Oke, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, ini alhamdulillah ya. Dilihat dari tadi pengerjaan LK-nya, kakak-kakak semua sudah paham lah, sudah sangat paham dengan hal itu. Kak Dedi juga jadi ikut-ikutan tuh, sama dengan Kak Yahya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, selesai sudah. Terima kasih. Pak Iksan, Ya. aku kameranya hilang, ada tanda seru pilih Wah, lagi ya. nggak bisa foto dong. Ya. Gimana ini? Nggak bisa Cara berfoto ngilanginnya bersama. piye? Aku nggak ngerti ya. Yang apa? Itu tuh biasanya dari ininya, dari apa? Pengaturan laptopnya. Pengaturan kamera. Kalau ngajarin nanti nggak Pak, waktunya panjang Pak. Oh ya, waktunya panjang. Kita foto aja ya. Dihapus sampai hilang. Oke, kakak-kakak silahkan bisa buka kameranya dulu. Kita berfoto. Pak Mardani ganteng banget ya. Iya deh. Nanti kita ini off dulu tatap maya ya. Kita tatap muka nih hari Senin sampai bertemu di lokasi hari Ini aku Senin. rano fotone dhewe. Ya, silahkan. Yang lain bisa membuka kameranya dulu. Nah, kecuali tidak ingin menunjukkan wajahnya boleh.
Kak Dedi. Oh, saya ini baru lihat lagi Kak Dedi loh. Kak Dedi. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Nah, nih Kak Rahmadi juga muncul nih. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nanti pokoknya sampai bertemu hari Senin. Jangan lupa di surat tugas ya. Kalau lupa ya nanti disusulin nggak apa-apa. Pasti surat tugas. Kemudian nanti pokoknya terkait informasi yang lain akan saya share di grup ya, di grup untuk persiapan hari Senin. Itu saja. Terima kasih. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Kita akan bertarung 1 minggu di lapangan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kemudahan dan semua bisa mengikuti dengan baik tanpa ada halangan apapun. Terima kasih kakak-kakak. Kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Senin. Ya. Oke. Kalau kunjungan pernah